apa yang disampaikan ini. Cuman ya tadi sangat terbuka, Bible itu bukan firman Tuhan. Kalau itu direvisi lagi, apalagi dikembalikan ke asalnya, istilah-istilah Alkitab umpamanya ya. Seperti itu Bang Zuma ya. Jadi saya teman-teman, ini saya tidak di tengah-tengah keluarga karena saya mau belajar. Saya sudah 3 kali ngomong dengan Bang Zuma dalam satu room ini, menjelajahi apa yang saya inginkan, saya tanya, dijelaskan oleh Bang Zuma. Mudah-mudahan saya itu tidak lama lagi, mudah-mudahan mendapat petunjuk dengan ikut saya menjadi mualaf di dunia maya ini, bukan dunia nyata di darat, tapi dunia maya, karena di darat sana rata-rata kalau orang berilmu dalam hal ini pendeta umpamanya, rata-rata tidak menjelaskan seperti penjelasan di pemalan apologet Islam ini. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kembali hujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tak ada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pendapatan akhizma, dan ada seorang Kristen. Nah, ini mau belajar mungkin ya. Jadi apa yang disampaikan oleh akhizma dia pun dapat menerimanya. Nah, ini kadang-kadang ya ada Kristen yang memang mau belajar, ada juga Kristen yang datang dengan kebencian gitu ya. Lalu hanya menunjukkan kebodohan, hanya pamer kebodohan, menghujat-hujat, menghina-hina, tapi ketika dibalas langsung kesurupan. Biasanya begitu. Baik, kaum muslimin, demikian videonya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Islam kaidah. Nah, di Filipi 2 diterangkan begini. Yang walaupun dalam rupa Allah. Kalau kami membacanya Allah dong. Karena kami yang punya. Tidak mungkin kami mengatakan Allah. Allah dong. Karena kenapa? Ketika ada kata one, orang bahasa Inggris tidak mungkin membacanya one. Pasti membacanya one. Harus kembali kepada kaidah sumber bahasa. Ya iya dong. Jadi saya membacanya Allah. Nanti kalian teriak, bukan Allah, lalu apa? Sumpah serapah atau pohon dalam bahasa Ibrani? Kan tidak mungkin. Oh, itu bahasa Indonesia. Sudah. Berarti Anda sudah tahu kalau itu dari bahasa Indonesia. Berarti KBBI. Buka KBBI. Allah A-E-L-H itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Maka saya harus membacanya dan kaidah bahasa Arab dong. Maka kita baca. Apa katanya? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Allah telah mengosongkan dirinya sendiri, Jadi maksudnya Allah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Coba, penghinaan anda ini? Ini penghinaan anda ini? Penghinaan. Allah mengosongkan diri lalu mengambil rupa hamba, dan Allah menjadi sama dengan manusia. Apa itu? Allah mengambil rupa hamba lalu menjadi sama seperti manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia, maksudnya Allah ini dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Coba, Allah maksudnya Allah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Siapa yang dimaksud mati di kayu salib ini tadi? Yang mengosongkan diri itu tadi siapa? Yang dibilang Allah lah. Nah, itu penghinaan anda itu. Penghinaan. Cuman umat Islam itu sabar. Umat Islam itu terlalu sabar.
Jadi kalau misalnya Anda kebaktian di tengah kompleks umat Islam, Anda baca dalil ini, mungkin salah satu alasannya kenapa kalian itu diusir, karena kalian menghina, mereka mendengarkan kalian menyanyi yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Orang Islam kaget, loh kok nama Tuhan kita dibawa-bawa ya? Tapi coba kalau kalian jujur aja, kembalikan gelar Tuhan kalian pada pandangan awal, yaitu pandangan terhadap orang-orang Yunani, Romawi terhadap Bible, yaitu menggunakan istilah atau gelar Tuhan mereka. Maka yang tertulis harusnya adalah yang walaupun dalam rupa Theos, tidak menganggap kesetaraan dengan Theos sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Siapa yang mati di kayu salib tadi? Theos. Ya Theos. Apa urusannya dengan kita umat Islam? Itu Tuhanmu, gak ada urusannya dengan kami. Dia mau gantung diri juga di situ nggak apa-apa, dia mau mati di salib juga nggak masalah, dia mau jadi manusia juga nggak ada urusan kami, karena kami dilarang kemudian mengurusi agama orang lain. Tapi ketika Tuhan kami dibawa-bawa di situ, ya jangan salahkan kami kalau kami hadir di sini. Karena ketika sebelum masuk ke Indonesia itu bukan Allah, di situ God. Sebelum masuk ke kata God, di situ adalah Theos. Nggak ada Allah, nggak ada Allah, nggak ada. Jadi jangan salahkan kami, saudara-saudaraku. Saatnya, solusinya bukan menghentikan langkah kami, bukan. Bukan. Solusinya adalah, ayo kumpul persekutuan gereja untuk bersurat resmi kepada lembaga Bible Indonesia yang kita punya. Sampaikan kepada bapak-bapak kita yang terhormat di sana, Om, rubah yuk, jangan pakai lagi istilah Tuhan yang Islam, istilah-istilah Al-Quran hapus yuk, biar kita damai gitu. Biar tak ada lagi perdebatan-perdebatan, biar tak ada lagi persinggungan-persinggungan, supaya tidak ada lagi yang berdebat di sosmed gitu. Aman kan? Aman. Kami pun akan berhenti. Selesaikan. Ada solusi kan? Ada solusi. Nanti kita adakan diskusi kalau betul-betul resmi. Misalnya dari lembaga ini mengadakan diskusi lintas agama. Tapi yang kita perjuangkan itu adalah Yesus Tuhan, Allah Tuhan. Begitu. Nabi Muhammad Rasul, Paulus Apostolos. Itu yang kita perdebatkan. Bukan lagi Yesus Allah, Paulus Rasul. Kacau memang. Karena kenapa? Ada di antara dua agama ini yang tidak menggunakan narasi dari sumber agamanya itu lahir, tapi masuk ke ranah agama yang justru menjadi lawan diskusinya. Kan begitu. Padahal solusi ada. Seperti misalnya kemarin Yesus Kristus, Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih. Faktanya bisa kan berubah menjadi kenaikan Yesus Kristus? Nah, itulah contoh. Berarti kita ada jalan untuk merubah Bible kita yang kita cintai ini, agar lembaga Bible kita itu merubah konsep. Kembalikan marwah Bible pada marwah yang luar biasa itu. Jangan ke Islam-Islaman. Karena umat Islam akan berbicara, angkat suara. Kalau masih tetap ke Islam-Islaman. Kira-kira kalau istilah Islam dilepas dari Bible, orang Kristen ini menjadi tidak cakep nggak? Orang Kristen ini menjadi miskin nggak? Orang Kristen kehilangan Tuhan nggak? Orang Kristen ini kekurangan jemaat nggak? Orang Kristen ini menjadi buruk nggak? Kan tidak. Justru marwahnya akan nampak, jati dirinya akan jelas. Tapi kalau pakai istilah-istilah Islam, apalagi masuk ke lorong-lorong menggunakan atribut Islam, mengaku anak-anak santri, mantan anak kiai,
mantan ulama, mantan ustadz. Apanya fungsinya kayak begitu? Apa coba? Apa gunanya mayoritas banyak kemudian jemaat kalau dari hasil begitu? Yang kita mau itu yang lurus-lurus aja, yang tidak ada pemaksaan, tidak ada kamuflase, tidak ada kepura-puraan di situ. Itu ajanya. Itu aja. Jadi biarkan orang memilih agama sesuai dengan kesadaran. Kita hadir sesuai dengan agama kita. Yang mau jatuh cinta dengan agama yang ada apa adanya ini silakan. Jangan kita tampil, wah seakan-akan gimana kali. Saya kira begitu dari saya, saudara-saudaraku. Ini ya sekedar masukan dari saya. Ayo, siapapun saudara di sebelah sana tentu menginginkan kedamaian, bukan? Ya. Kita tidak ingin sikit-sikit lapor, bukan? Nah, kalau itu kita tidak inginkan, ayo, siapa yang akan merubah? Kalian. Iya, mau nanya dulu aku Kami tidak akan pernah berubah karena kami dari sejak Nabi Muhammad turun, diutus kemudian membawa Al-Quran sampai hari ini. Tengoklah ini. Ini tanda-tandanya nih yang akan merusak negara ini kayak begini. Kau minum. Ini nggak ada moderator di sini nih, nggak ada yang bisa memute. Nah, coba lihatlah gayanya tuh kan. Mana Bang Farad ini? Kasih moderator Bang Farad. Coba lihat gayanya. Mentalmu itu rusak karena kau terlalu banyak makan makanan haram yang diharamkan oleh Tuhan kau makan. Jadi kau masuk di forum resmi seperti ini pun kau celoteh kayak di tempatmu. Oh. Katanya ajaran kasih. Weh, cinta, sopan kau sedikit ya, sopan kau ya. Ditugas kau nanti ya. Sopan kau. Tidak mau sopan dia, nggak mau sopan. Imaklah kau, pesundal kau, telaso, kabulan maka, tekongkong. Itulah gambaran kalian. Tengoklah itu. Nah, tengoklah. Tengoklah itu gambarannya. Tengoklah. Orang menyuarakan supaya kita berdamai. Naik apa itu Muhammad kata dia. Nauzubillah semua nauzubillah. Inilah saudara-saudara itu cerminannya. Jadi sekali lagi, ayo utamakan kemudian kedamaian. Kami akan berhenti ya kalau teman-teman menghilangkan istilah Islam di dalam kitab kalian dan kalian menghentikan semua apologet kalian, apologet Kristen yang kerjanya menghina menista itu. Hentikan semuanya. Termasuk yang ada yang melarikan diri ke luar negeri. Panggil kembali ke Indonesia. Supaya jangan seenak perut dia menghina di luar. Kembalikan ke Indonesia. Ajak mereka kembali ke Indonesia. Kan lanjutannya kan, teman-teman masih penasaran. Kalau enggak, gimana? Ya kalau enggak kita akan tetap berapologet. Mantap. Siapkan diri kalian. Tapi jangan cengeng. Jangan cekeng sedikit-sedikit. Jangan cengeng. Kalian yang main api, siap untuk kalian itu terbakar. Coba ada nggak di kitab kami itu namanya Yesus? Ada nggak? Nggak ada. Karena kami nggak mau terjerat dengan kesakitan. Malu kami kalau kami menggunakan nama Yesus dalam Al-Quran kami meskipun terjemah. Malu kami. Ya kalian di kitab kalian, sampulnya aja sudah kayak gitu. Jadi kalau kalian kemudian tidak menghilangkan istilah Al-Quran di dalam kitab kalian, berarti kalian siap untuk dikaji. Kalian siap untuk diurai. Kalian siap untuk dibahas. Kalian pasang badan berarti. Kalian yang mengundang kami untuk menjelaskan itu semua. Jangan sakit hati, jangan manja, jangan cengeng. Jangan cengeng. Siapkan diri Anda kalau kayak gitu. Jangan Anda ingin membuat ini salah, ini penghujat, ini penista. Lah, Anda yang memasang perangkapnya kok. Anda yang pasang, Anda yang simpan, Anda yang pasang badan untuk dibahas. Coba tunjukkan kepada saya apologet Islam mana yang kemudian membahas kitab Weda. Ayo. Ada kemudian orang Islam itu membahas kemudian kitabnya orang Buddha, orang Hindu? Ada? Tidak ada. Enggak ada.
Ngapain kita usilin saudara-saudara kita yang tidak mengganggu? Cobalah tadi ayat itu, data itu yang kubaca tadi, yang walaupun dalam rupa Allah. Dari mana kata Allah itu muncul di situ, Samuding? Hoi, di mana ku dapat literasi kok muncul di situ? Kami apa? Kami apa? Kami lebih duluan make di Arab. Ini di Arab rupanya. Ini di Arab. Kristen lebih dulu pakai di Arab. Oh, ini di Arab rupanya. Jadi ketika diterjemahkan kitabmu itu, orang Arab sana ditelepon. Hah? Weh, kau ke Indonesia dulu, bos. Mau ngapain? Terjemahkan kitab kita ke dalam bahasa Arab. Bah, pandai-pandai kali lah kalian. Emang ada kayak gitu? Orang Arab dipanggil, Arab Kristen yang dipanggil untuk menerjemahkan kitab kalian, ada? Di lembaga Bible Indonesia orang Arab semua rupanya di situ. Orang Arab Kristen. Mama masolang generasi. Sadarlah itu kawan, sadar. Sadar. Cinta damai kan? Ya udah, ambil langkah-langkah untuk damai. Cinta Indonesia kan? Iya kan? Ya udah. Hilangkan ego itu. Hilangkan ego. Nggak susah kok itu. Tinggal kau ganti. Apa bahasa Yunaninya? Theos. Theos masuk bahasa Indonesia apa? Dewa. Apa lagi? Apostolos apa bahasa Indonesianya? Pembawa kabar atau pemberita. Sudah kan? Apa lagi? Biblos. Apa bahasa Indonesianya? Kumpulan buku-buku. Supaya keren apa? Apa bagusnya supaya keren kalau kumpulan buku-buku itu apa bahasa Indonesianya yang bagus? Kitab. Ya, kitab boleh. Silakan aja, nggak apa-apa. Nopel. Jangan novel, itu terlalu jauh. Kitab aja atau kitab suci. Nah, itu bagus tuh. Kitab suci bagus. Atau kitab kabar gembira atau kitab kabar baik. Bagus itu. Ya Allah ya Karim. Paling mantap yang tadi tuh kitab suci. Kitab suci itu bagus. Jadi kitab suci dalam bahasa Yunaninya apa itu? Logos. Tidak nyambung kalau dewa gurunda bagaimana tuh? Jangan dipaksa tahu, enggak bagus toin kalau dewa kak. Beda itu terlalu jauh ki. Pneuma. Suci apa bahasa Yunaninya? Suci, pneuma kan ya? Hagion, Hagion. Betul, sorry. Hagion, betul. Pakai aja itu. Kenapa nggak pakai itu? Kan bagus kalau pakai itu. Hagion. Wah. Mantap sekali. Logos Hagion. Apa artinya? Kitab suci. Wah. Keren. Tepuk tangan. Keren. Keren itu. Kitab suci. Ya, logo Hagion. Wah, buku suci atau kitab suci. Wih, keren loh itu. Keren itu. Logo Hagion. Itu sudah jadi jati dirinya dari Yunani. Mantap. Iya. Apain ke Alkitab? Justru lah yang terjadi. Persinggungan terjadi. Sedikit-sedikit kita debat. Karena kita merasa saling punya hak. Ini hak saya. Kalian juga mengatakan ini hak saya. Padahal kan apanya coba? Dari mana istilah Islam itu masuk ke kitab kalian? Ini bukan Arab, ini Indonesia. Maka sejatinya seluruh kata yang ada dalam original teks kitab Anda Indonesiakan. Jangan kau Indonesiakan yang separuh, tapi yang di prinsip di penduduk mayoritas kalian pakai. Jadinya ke C6 larinya. Menyamakan diri dengan penduduk setempat, budaya, bahasa, karakter. Itu kami udah tahu itu program kayak gitu, saudara. Jadi mohon kiranya ya apa yang kami sampaikan ini supaya kedepannya ya kita lebih baik lagi kan. Amin. Anda ajaran kasih, kami ajaran rahmatan lil alamin. Duduk kita bersama semeja kita. Wah, Indonesia semakin disegani. Indonesia semakin jaya, Indonesia semakin punya wibawa.
bagi bangsa di luar negara yang kita cintai ini. Mantap. Tapi kalau sesama anak bangsa saling sikut, yang mana yang Islam ini? Kok kitabnya mirip-mirip semua? Yang mana yang Kristen? Kok yang mana ini? Jadinya apa? Karena kita merasa punya hak, Anda juga punya hak, akhirnya rebutan. Sebagai anak bangsa, ya merebutkan permen. Itu yang terjadi. Tapi kalau sadar, ini jatahmu, ini jatah kita. Damai kan? Damai. Sebagaimana ketika kita menonton Indonesia melawan Cina, main bola. Tak ada Kristen, tak ada Islam. Pokoknya Indonesia harus menang. Kristen ke Anda, Islam ke Anda, semuanya Indonesia, Indonesia, Indonesia. Itu baru keren. Saling menghargai, saling mencintai. Kalau mereka tetap nggak mau Gurunda, bagaimana kalau demo ke lain? Kata lewat Tommy itu kalau dia tidak mau, nah tahu Mi. Mereka sudah tahu, oh ternyata ini pencetusnya. Udah yuk, kita rapat yuk. Udah, apa yang diinginkan oleh teman-teman Islam, udah. Kita ini, lagian juga kan lebih bagus. Kalau agama kita itu memiliki karakter sendiri. Jangan niru-niru Islam. Bagus kan? Iya. Begitu. Insya Allah akan jadi, akan bagus. Mudah-mudahan ya, ada yang mendengarkan ini dan oh iya benar yang disampaikan Bang Zuma. Itu adalah sebuah kebaikan demi untuk supaya tak ada lagi ribut antar umat beragama, kan gitu. Serasa seperti itu teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat yang membantu malam ini. Insya Allah besok kita akan galakkan lagi supaya perjuangan teman-teman kita di lapangan itu bisa dimudahkan. Demikian, terima kasih. Silakan diambil alih. Saya masak dulu, masak sayur kangkung. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh nggak saya mau menyampaikan apa? Bos, mute dulu, moderator. Dua kata untuk Kristen, Bang. Silakan Bang. Karena ini jadi unek-unek bagi saya ketika apa ya, orang Kristen bilang kalau orang Islam itu menuhankan Muhammad. Tadi Ini sudah dibahas, Bang. Ya. Tadi sudah dibahas Bang Zuma tadi. Kristen ini apa ya, sok paling benar dia punya agama, tapi Tuhannya saja kadang manusia, kadang Tuhan, kadang seakan-akan pahlawan. Masa iya menebus dosa untuk manusia? Udahlah Bang. Tidak semua orang Kristen begitu. Jadi personal. Iya, jadi saudaraku, kita tidak punya hak untuk begitu. Mereka mau mengatakan Tuhannya mereka sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Ya silakan aja, itu kan haknya dia. Tapi jangan bawa-bawa istilah Islam dong ke situ. Tapi saya itu aja ya. Terus terang sakit hati dengar. Iya sih pastilah. Cuman karena kita ini kan rahmatan lil alamin. Bagaimana tidak sakit? Allah Bapa, Allah Anak. Kan sakit lah hati kita. Perih kali mendengar itu. Harusnya kan Tuhan Bapa atau Tuhan Anak. Itu ajanya. Kenapa harus pakai Dewa Anak? Iya, kenapa harus pakai Tuhan kita? Di Kalau bawah kita Allah itu. pakai logika ya, Bang. Yesus itu Tuhan. Udah Bang. Manusia. Ada OTN di atas. Silakan. Udahlah Bang, nanti kita disangka monolog lagi. Dosa itu sama siapa menebus dosa itu? Udahlah Bang, tunggu dulu Bang. Selamat malam. Malam bro. Tanyakan itu kepada saudara kita Kristen. Iya. Tadi monolognya Bang Zuma itu bagus sekali. Saya Uten. Saya berbicara di sini atas nama pribadi, tidak membawa kelompok Uten ya. Saya setuju apa yang disampaikan di monolog Bang Zuma tadi. Dan saya ini sudah lama menjadi musafir, tapi musafir di dunia maya, mengikuti, mendengar, dan saya sudah 3 kali naik di roomnya Bang Zuma. Kemarin malam juga saya tahapan belajar, ingin menjelajahi seperti apa Islam itu. Dan terus terang, apa yang disampaikan dalam monolog tadi,
pertama saya sepakat. Yang kedua, rasanya tidak mungkin Bang Zuma ya, tidak mungkin pihak gereja itu akan merubah isi nama-nama dari Islam yang digunakan di Bible. Kenapa? Saya banyak bincang, teman saya itu banyak Muslim, banyak juga oten-oten yang sepemahaman dengan saya, sehingga mengatakan begini, kalau seandainya yang ada di Bible ini akan dihilangkan, semakin terbukalah kerahasiaan Bible itu bahwa memang Bible itu bukan firman Tuhan. Buktinya direvisi lagi dan dikembalikan nama-nama Islam itu. Artinya sudah terbuka bahwa itu kalau bahasa kasarnya itu hasil curian dari umat Islam, saudara kami juga. Jadi rasanya tidak mungkin. Dan Bang Zuma, apa yang disampaikan selama ini lewat diskusi maupun monolog semacam ini, itu kami paham banyak pihak-pihak gereja dan para dosen yang tergabung dalam LAI mendengarkan ini. Sebetulnya biar tidak kami, bukan lagi kami para gembala, para jemaah ini yang kekurangan ilmu ini lagi menyampaikan ke mereka. Mereka itu sudah mengetahui sebetulnya apa yang disampaikan ini. Cuman ya tadi, sangat terbuka Bible itu bukan firman Tuhan. Kalau itu direvisi lagi, apalagi dikembalikan ke asalnya istilah-istilah Alkitab umpamanya ya. Seperti itu Bang Zuma ya. Jadi saya teman-teman, ini saya tidak di tengah-tengah keluarga karena saya mau belajar. Saya sudah 3 kali ngomong dengan Bang Zuma dalam satu room ini, menjelajahi apa yang saya inginkan, saya tanya, dijelaskan oleh Bang Zuma. Mudah-mudahan saya itu tidak lama lagi, mudah-mudahan mendapat petunjuk dengan ikut saya menjadi mualaf di dunia maya ini, bukan dunia nyata di darat, tapi dunia maya. Karena di darat sana rata-rata kalau orang berilmu, dalam hal ini pendeta umpamanya, rata-rata tidak menjelaskan seperti penjelasan di pemalan apologet Islam ini, utamanya Bang Zuma dan teman-teman ini. Mereka menyembunyikan ilmu, sementara kami jemaat ini kekurangan ilmu, tidak tahu membaca arti makna dalam Bible itu. Tapi Bang Zuma dengan jujurnya sudah menyampaikan ini, dan kami terus terang, saya banyak teman juga oten, sepakat sebetulnya dengan apa yang disampaikan Bang Zuma ini. Cuma kami ini kan punya saudara, punya keluarga, kami tidak serta-merta itu langsung meninggalkan agama kami. Kami juga punya adab di keluarga kami, sehingga kami kalau tidak mengikuti adab itu, kami akan dilempar atau dikeluarkan dari silsilah keluarga. Seperti itu narasi saya, demikian sementara. Masya Allah. Masya Allah. Ya, ini kalimat yang akan sering kita dengarkan ke depannya, karena semakin banyaknya orang yang kemudian tersadar dengan keadaan yang mereka alami, bahwa tidak adanya keterbukaan, tidak adanya kemudian ruang untuk diskusi seperti di TikTok untuk menggali isi kitab yang kita anggap suci. Kalau di Islam jelas pondok-pondok pesantren itu mengkaji sampai ke akar-akarnya tentang kitab sucinya umat Islam. Begitu juga di perguruan tinggi. Tapi ya tentu dengan adanya hal-hal seperti ini, yang kita harapkan itu yang berkembang nilai positifnya. Karena ketika ketika orang non-muslim masuk ke Islam, maka dirangkul oleh Al-Quran dan hadits. Mereka menjadi orang-orang yang akan menjadi penghuni surga, kekal lagi di dalamnya. Itu hadiah. Berbeda kemudian ketika kami belajar Bible, lalu ada orang yang keluar dari Islam masuk ke dalam agama di luar Islam, khususnya agama yang mengimani Matius 7. Maka nyata bagi kami bahwa orang ini akan diusir oleh yang dia sembah sendiri katanya. Jadi Islam mengajarkan tentang Islam, mengajarkan tentang isi Bible, silakan.
Kalau mau terima silakan. Dan kalaupun Anda terima, itu adalah kemenangan bagi diri saudara. Karena masuk ke dalam kelompok orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Nah, sebaliknya, kami umat Islam tidak akan pernah mungkin diusir oleh Yesus. Nggak mungkin. Karena kami tidak bernubuat mengusir setan, bermujizat, dan memanggil dia Tuhan. Berarti kami keluar. Kami di luar daripada orang-orang yang menjadi kandidat pengusiran. Tapi kalau Kristen memanggil Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Yang diusir ya memang ia melakukan itu. Nah, ketika kita membahas tentang dua agama ini, tentu saudara Kristen akan mengatakan iman Kristen yang benar. Kami juga mengatakan iman Islam yang benar. Hindu pun mengatakan itu, agama kami yang benar. Lalu mana yang benar di antara semua iman yang ada? Pasti ada, tidak mungkin semuanya benar, tidak mungkin. Pasti ada satu di antara banyak iman, banyak kepercayaan ini. Nah, apa tolak ukurnya? Tolak ukurnya pasti akal. Kan hanya itu alat yang Tuhan titipkan kepada kita. Tuhan kita loh. Tuhannya orang Kristen, Tuhannya umat Islam itu adalah Tuhan yang sama. Yang hakikat pencipta itu. Cuman salah satu di antara dua agama ini yang kemudian salah sembah. Islam mengatakan Kristen, Kristen mengatakan Islam. Lalu apa tolak ukurnya? Ya akal. Karena tidak mungkin pencipta langit dan bumi yang maha tahu, tidak mungkin pencipta langit dan bumi ini yang kemudian standarisasi pengetahuan manusia dengan akalnya akan bertentangan dengan wahyu firman-Nya. Nggak mungkin. Seibarat sebuah toko atau pabrik memproduksi motor atau kulkas, maka tentu buku manualnya atau manual booknya atau buku panduannya itu ya sesuai dengan komponen kulkas. Kulkas dikeluarkan oleh pabrik, kitab suci dikeluarkan oleh pabrik. Maka pasti kitab suci itu akan selaras dengan manusia, akal. Jadi manusia ini adalah ibarat kulkas, buku panduannya itu adalah kitab suci. Bagaimana mungkin kemudian sebuah kulkas diberikan buku panduan, buku masakan? Berarti yang membuat kulkas ini tidak maha tahu. Kenapa? Karena buku panduannya tidak selaras dengan perangkap-perangkap yang ada di kulkas. Akhirnya apa yang terjadi? Karena buku panduannya salah, kulkasnya tidak dicolok di listrik, malah dikasih kain horden. Jadi lemari pakaian. Itu bukan disifati oleh pencipta. Kalau pencipta itu sama seperti yang tadi, kulkas akan diberikan buku panduan yang selaras dengan operasional kulkas. Akal manusia yang adalah kulkas akan diberikan kemudian buku panduan yang selaras dengan akal. Maka kitab suci wajib hukumnya setara, seirama, satu gelombang irama, not ketukan dengan akal. Akal mengatakan Tuhan tidak mungkin mati, tapi bukunya mengatakan Tuhan mati. Gimana? Itulah yang membedakan antara iman-iman yang ada, antara keyakinan yang ada, antara kepercayaan yang ada. Kepercayaan ente menurut ente benar, kepercayaan kami menurut kami benar. Mana yang paling benar? Mana yang benar di antara keduanya? Nggak mungkin keduanya benar, nggak mungkin. Pasti ada salah satunya yang benar. Nah, sekarang yang kita harus lakukan apa? Mundur dulu selangkah. Mundur selangkah. Habis itu kita maju 2 langkah. Apa mundur selangkah itu? Ketika kuping, mata, hati kita, pikiran kita mendengarkan berita, pesan dari siapapun itu, meskipun itu beda keyakinan, kalau pesan yang disampaikan itu benar, ya diterimalah. Begitu juga sebaliknya. Meskipun kita satu akidah, satu agama, kalau yang disampaikan itu salah, ya ditolaklah. Jangan mentang-mentang karena yang menyampaikan itu pendeta, meskipun salah kita terima aja. Jangan mentang-mentang karena Bang Suma itu beda agama, Anda tolak meskipun benar. Tolak ukurnya itu akal. Tolak ukurnya akal.
Tuhan ciptakan kita itu kan tidak bawa agama, tapi Tuhan ciptakan dengan kita membawa otak. Nih, saya kasih analogi. Ketika kita lahir, ketika kita bayi, kita tak berdaya. Yang memberikan kita pakaian adalah ibu. Yang memberikan kita makanan, ibu. Ada kita milih pada usia 2 bulan. Ibu, saya nggak mau pakai baju itu deh, aku mau yang pakai baju yang warna merah. Ada nggak? Enggak. Kita nggak ada pilihan. Apa yang dikasih orang tua itu yang kita pakai. Apa yang dikasih orang tua kita makan, itu yang kita makan. Kalau orang tua kasih kita kotoran sapi pun itu yang kita makan. Kenapa? Akal belum berfungsi. Tapi begitu muncul kematangan berpikir, ada kedewasaan yang berproses. Coba, orang anak-anak kita yang sudah 15 tahun, 20 tahun masih mau nggak dia dipilihkan makan ketika dia makan? Anak makan ini, jangan makan itu ya. Masih mau nggak? Enggak. Pakaian gimana? Masih dipilihkan nggak anak-anak kita pakaian? Enggak, dia pilih sendiri. Tapi kenapa giliran Tuhan, pada saat dewasa kita nggak mau pilih Tuhan? Sebagaimana ketika kita kecil nggak bisa pilih Tuhan karena kita ikut aja orang tua ke masjid, ikut aja orang tua ke gereja, ikut aja berpakaian yang dikasih, ikut aja makan yang dikasih. Tapi begitu dewasa, tidak bisa dipilihkan bagi makanan dong, harus sesuai dengan selera saya dong. Nggak bisa lagi dipilihkan pakaian, harus sesuai dengan selera saya dong. Begitu juga harusnya tentang bertuhan. Kita harus memilih Tuhan kita sendiri, nggak boleh ikut orang tua dong. Karena kenapa? Akal ini adalah serpihan cahaya yang dititipkan oleh Tuhan kita. Tuhannya orang Kristen, Tuhannya umat Islam itu sama. Dialah Sang Khalik yang menciptakan alam semesta ini. Cuman satu di antara kita yang menyembah kepada bukan pencipta. Ada yang di antara kita yang menyembah jalan. Jalan menuju kepada pencipta yang kita anggap Tuhan. Jalan menuju Monas yang kita anggap Monas. Sehingga kita nggak pernah sampai ke Monas. Kenapa? Karena jalanan kita anggap Monas. Muter-muter aja kita di jalan. Ini kita di mana? Itu udah sampai di Monas, Bang. Padahal itu baru jalan menuju Monas, Cak Ayu. Akulah jalan, oke. Sebagai jalan tentu kamu punya rambu kan? Ya, rambu-rambunya ada. Ini jangan, ini boleh. Di depan belok kiri, depan belok kanan, naik tanjakan sedikit, habis itu turun. Itu yang disebut jalan. Rambu, metode, cara. Supaya bisa sampai kepada Sang Khalik. Jangan jalanan dianggap Tuhan. Karena ending akhir adalah Sang Khalik, Sang Pencipta. Oh, kalau yang menyampaikan ini Islam, Bang Zuma, meskipun benar ditolak. Tapi kalau pendeta yang menyampaikan, wah, manggut-manggut. Nah inilah yang dikatakan manusia itu kenapa? Kita manusia ini ada 3. Posisi kita itu ada 3. Yang pertama adalah intelijensi, kecerdasan, kepintaran. Kita ini smart, tidak statis kita ini, kita dinamis. Yang kedua, kita dibekali free will. Kita bisa jahat, bisa. Kita bisa menjadi baik, bisa. Jadi setan pun kita bisa. Jadi malaikat pun juga kita bisa. Itu. Jadi kita punya kecerdasan. Itulah indahnya umat manusia ini. Manusia itu unik. Dia punya kecerdasan. Setelah dia punya kecerdasan, Tuhan kasih kecerdasan baik, buruk, dan jahat. Dia diberi kehendak bebas. Terserah lu mau pilih yang mana. Mau jahat silakan, mau baik silakan. Dan yang ketiga, uniknya manusia itu dia diuji. Kambing ada nggak diuji penyakit tumor, sakit gigi? Mbek, kau dari tadi pagi kenapa kau bunyi terus? Gigi kau sakit, mbek. Gak ada ujian kayak gitu sama kambing. Gak ada. Maka karena tidak ada ujian pada kambing, maka kambing tidak ada free will. Ah, malam ini, hari ini aku nggak mau makan rumput lagi deh. Sekali-sekali mau makan bakso. Besok malam mau makan sate. Gak ada. Hanya manusia, makhluk terunik yang diciptakan oleh Tuhan kita. Intelijensi. Apa itu? Daya serap, akal, logistik, logis. Logika ini yang kita pakai. Itulah yang membedakan kita dengan makhluk lain. Logika yang kita mainkan. Ritme, pesan, dan bagaimana cara kita menangkap pesan. Yang kedua, setelah pesan itu datang, kita memilih. Contoh, Al-Quranul Karim, surah Yasin misalnya, mengatakan Tuhan itu tidak
tidak mati, tidak dihidupkan, tapi maha hidup dan maha mematikan. Ulangan 32:39. Pencipta langit dan bumi, maha menghidupkan dan maha mematikan. Ada sebuah buku menceritakan sembahan kita mati. Sekarang yang berfungsi adalah free will. Dengan insting tadi, dengan logika tadi. Logika, sugesti yang ada, itu akan menerawang kemudian ketika diperhadapkan dengan keadaan. Tuhan tidak mati. Tuhan maha hidup, Tuhan maha mematikan. Ada yang mati. Gimana cara kita? Memilih. Anda mau mengatakan dia Tuhan, jadi dia Tuhanmu. Anda mau mengatakan dia bukan Tuhan, jadi dia bukan Tuhanmu. Sekarang di mana kau dudukkan pikiranmu itu? Logismemu itu kau dudukkan di mana? Kau paksa dia menjadi Tuhanmu, sementara ilmu logika mengatakan Tuhan tidak akan mungkin mati. Tapi kau paksakan, berarti kamu memilih yang tadi, di mana kita dua kesempatan itu ada, menjadi jahat atau menjadi baik. Yang terakhir adalah ujian. Manusia itu diuji. Dia pintar, oke. Dia punya kehendak bebas, oke. Dia diuji. Kalau lu tinggalkan agama lu sekarang, lu jatuh miskin. Diuji dengan kemiskinan. Apa yang terjadi? Kembali naik ke atas level 2. Memilih, aku nggak mau jadi miskin. Akhirnya apa? Tetap menyembah sesuatu yang sifatnya makhluk. Jahat, dia pilih jahat. Karena potensi itu ada. Jadi dia kembali ke level 2, kembali memilih, daripada saya miskin, mending saya kemudian tetap di sini. Berarti dia pilihannya adalah kejahatan. Kemana perginya kejahatan kelak ketika kematian sudah datang? Jadi itu sumbernya. Sumbernya kita berbeda karena itu. Tak ada yang menyadari, saya kan punya orang tua Islam, maka Islam itu salah pun saya harus tetap mati. Itu konyol namanya. Kenapa konyol? Betapa banyak orang yang fanatik terhadap orang tuanya. Begitu dia mati, meninggal, orang tuanya nggak ikut. Tokoh-tokoh agama, liurnya sampai 2 meter ketika dia berkhutbah. Kita itu begini, begono, bagana, bagono. Begitu jemaat mati, nggak ikutnya dia. Tapi katanya mati langsung masuk surga. Harusnya dia ikut. Daripada dia menderita, mengeluh, aku punya banyak utang ini, sedikit-sedikit ada penagih, matilah, kan langsung masuk surga. Katanya enggak kan? Artinya ada kekuatan di belakang ini semua yang mengontrol kita, yang melihat, menyaksikan, mendengar apa yang kita lakukan. Nah inilah ketika saya mengatakan agama saya benar, Anda mengatakan agama Anda benar, maka tidak mungkin dua-duanya benar. Tolak ukurnya apa? Akal dan kitab suci. Kalau di Islam, akal dan wahyu. Nah saya nggak berani lagi menggunakan kata wahyu, karena di Kristen juga ada kata wahyu. Nanti wahyu itu maksudnya di kitab wahyu. Wahyu maksud saya itu adalah ilham dari pencipta langit dan bumi yang tembus ke bumi, dihantarkan oleh roh kebenaran atau roh kudus menuju kepada sang nabi. Itulah yang disebut wahyu. Ilham yang turun ke bumi melalui perantaraan malaikat, tembus kepada wakil Tuhan, yaitu nabi, yang menyampaikan kemudian kepada umat. Nah, akal dan kitab suci atau wahyu itulah yang kemudian kita jadikan sebagai standaran untuk memilter, memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang betul-betul absolut kebenarannya, mana yang cuma dipaksa-paksakan menjadi benar. Sekira begitu saudaraku, andai saja agama Kristen ini mau kembali kepada fitrahnya, yaitu agama yang dibangun dari sejak abad pertama dengan menggunakan buku-buku dari bahasa-bahasa Yunani, maka hidup ini indah. Seindah saya ketika masih dinas. Ketika saudara saya yang non muslim, berdua kami jalan sambil curhat tentang keluarga bla 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 bla, tiba waktu sholat, apa kata beliau? Adinda, sudah waktu sholat, cari masjid, kamu ibadah, biarkan aku di samping masjid ngopi, ada warkop di situ. Oh iya kan, masjid ini ada warkopnya. Oke, jalan kami ke situ. Ketika hari Minggu, sama, Kanda, ibadahnya kita hari Minggu kan? Iya, ini sudah jam berapa? Oh sedikit lagi Dinda, lanjut aja dulu. Ingatkan saya nanti, 1 jam lagi. Baik, gereja mana? Gereja Toraja, yang di Panekang situ. Oke, sip. Begitu 1 jam, kita ke gereja Kanda ya. Saya warkop di sampingnya. Kan indah.
Kenapa indah? Kita saling menghargai. Oh, dia menyembah Yesus, saya menyembah Allah. Tapi ketika kita masuk ke sosmed, udah tampil yang pakai mukena, pakai jilbab, pakai hijab, kalung salib. Waduh, benar-benar penistaan ini. Apalagi temanya di judul komalnya itu, Yesus adalah Allah yang benar. Walama, kenapa tidak tulis saja Yesus adalah Tuhan yang benar? Kenapa? Sebagaimana firman di dalam Alkitab. Waduh, kenapa tidak bilang sebagaimana firman di dalam Bible? Hargailah kita Islam ini, sebagaimana kami juga menghargai kalian. Kami mayoritas loh. Kalau ada sifat benci kepada kalian, bahaya itu. Tapi kan gak ada. Buktinya nih, saya sebagai seorang pembelajar, saya cinta belajar. Dan tidak ada haram hukumnya di dalam Al-Quran saya untuk belajar Bible. Tidak ada larangan dalam Islam untuk belajar Bible. Nggak ada. Maka saya punya hak, sebagaimana muatan cakupan Al-Quran, ikra, baca. Dan Bible itu datang dengan bacaan, maka saya baca. Apa yang saya baca di situ? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Boleh dong saya membaca Quran dengan mengambil pola itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Bisa. Datanglah saudara Kristen saya misalnya. Kenapa lu bilang Yesus terkutuk? Saya kasih Galatia 3 nomor 13. Tapi ada enggak umat Islam melakukan itu? Enggak. Kenapa? Karena Islam itu rahmat. Islam itu rahmat. Tapi kalau kalian coba baca Filipi 2 nomor 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Siapa yang dimaksud di situ? Allah. Allah kami dibilang turun merendahkan diri, menjadi hamba, menjadi sama, mengambil rupa manusia, lalu taat sampai mati, bahkan mati di atas salib. Penghinaan gak itu? Penistaan gak itu? Ya penistaan. Itu penistaan itu. Tapi kami nggak mau. Meskipun kalian itu kecil, minoritas, tapi kami sayang. Tanpa kalian hidup ini nggak berwarna gitu loh. Tanpa saudara Kristenku ini hidup ini hampa. Kalian itu saudara-saudara kami yang baik. Kalian saudara-saudara kami yang gimana ya? Yang mampu membuat kami tertawa, tersenyum, bahagia. Tapi dari sisi yang satu ini, aduh sakit hati kami bang. Kalau dari hidup sosial kita, dalam hal muamalah kita, kalian jualan HP, kami datang beli. Kalian jualan mobil, kami datang beli. Kalian jualan rumah, kami datang beli. Indah kan? Tapi giliran membahas tentang agama, ya Allah, begitu hina sembahan kami dalam kitab kalian. Itu. Tapi kami diam, kami sabar. Kami tidak, apa cerminannya? Allah, kamu itu kayak begini dan begono. Ini kan negara Indonesia, ini kan negara persatuan. Kamu takut dipenjara, kamu takut ditangkap. Karena ini undang-undang kita negara hukum. Coba bukan negara hukum, paling kalian habisin kami. Hei, berapa ratus tahun Nusantara ini dijajah dengan oknum badan hukum negara kita ini. Penjajah lebih dulu diusir, meninggalkan rumah ibadah yang namanya gereja, meninggalkan lembaga Bible yang adalah punya penjajah, meninggalkan kemudian teman-teman penjajah, entah itu prajuritnya, entah itu pekerjanya, entah itu sahabatnya atau apa pun itu. Mengatakan kalian agama penjajah, enggak, tapi penjajah keyakinan
dari Manado, entah dari Batak, entah dari Sunda, entah dari Makassar. Ada juga Kristen yang ikut berjuang. Ada. Tetapi kami mayoritas. Lebih banyak yang berjuang. Kalian sedikit karena memang jumlah kalian sedikit. Coba kalian banyak, ya kalian juga pasti banyak dong. Tapi faktanya kan kami lebih banyak. Lebih banyak yang disakiti. Lebih banyak umat Islam yang menjadi janda, menjadi duda, menjadi yatim piatu karena ulah oknum yang ya kelompok yang mengatasnamakan diri mereka penjajah karena alasan rempah-rempah dan seterusnya. Tapi agamanya sama dengan kalian. Kalau Islam itu damai karena negara hukum, kenapa masih berdiri lembaga Bibelnya penjajah? Kenapa masih berdiri gedung-gedung tempat ibadahnya penjajah? Kenapa masih hidup pengikut-pengikutnya penjajah? Pengikut bukan dalam arti kata ikut penjajah ya, pengikut agamanya. Kenapa? Kenapa nggak dihabisin kalau Islam itu radikal? Kenapa rumah ibadah mereka nggak diratakan kalau memang Islam itu benci kepada agamanya? Kita benci kepada oknumnya. Nah itu saudaraku. Kecuali terang-terangan mereka datang menyuarakan bahwa penjajahan dilakukan atas nama agama. Baru. Itu pun dalam perang agama, kaidah Islam, haram hukumnya merusak rumah ibadah musuh. Haram hukumnya membunuh tokoh-tokoh atau imam-imam atau pendeta-pendeta atau pastor-pastor atau guru-guru agama mereka. Haram. Atau kemudian membunuh orang tua, perempuan atau bayi. Tidak boleh dalam Islam, dalam peperangan. Apatah lagi dalam konsep itu. Jadi saudaraku, ayo maju 2 langkah ke depan untuk lebih mengedepankan, mempererat tali persaudaraan. Kita diikat bahasa-bahasa yang satu yang kita cintai. Ya kan? Bangsa-bangsa satu, yaitu bangsa Indonesia yang kita cintai. Perjuangkan itu. Dengan apa? Ya, mari kita beragama sesuai dengan Undang-Undang 45. Kita punya hak dan kita punya kewajiban. Kewajiban kita menghargai agama saudara kita. Cara kita menghargai agama saudara kita, jangan mengambil istilah dalam agama saudara kita lalu memasukkan ke kitab kita. Toh kita punya sumber, yaitu bahasa Yunani. Indonesia kan secara jujur, supaya tidak ada yang kayak gini-gini tiap malam bahas Yesus. Saya juga jadi jenuh juga nya. Tapi mau kayak mana? Saya buka TikTok penghinaan, penistaan, gambar-gambarnya kemudian waduh, Nabi Muhammad digambarkan begitu, Allah digambarkan kayak gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jadi kita butuh kemudian pencerahan kepada orang-orang kita yang punya peranan, punya wewenang untuk merubah itu semua. Kalau saudaraku mengatakan tadi bahwa mereka tidak mau merubah bukan karena apa, mereka mendengarkan, mereka menyimak. Tapi kalau mereka merubahnya akan semakin nyata bahwa ternyata kitab kami bukan firman Tuhan. Saudaraku, dalam kaidah ilmu, firman Tuhan itu memiliki kedudukan lebih tinggi daripada bahasa manusia atau perkataan manusia. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa merubah perkataan Tuhan. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa mengoreksi firman Tuhan. Tidak ada kemudian kekuatan upaya di atas muka bumi ini meskipun seluruh manusia bersatu untuk merubah firman Tuhan. Tidak ada. Kalau memang itu firman Tuhan. Kecuali disembunyikan, ditambah dan dikurangi. Nah sekarang permasalahannya, kalau Bible itu sudah sering kemudian direvisi, diperbaiki, disempurnakan untuk mendekati bahasa yang dipahami oleh manusia pada eranya, pada masa itu, maka pikirkan sendiri, tidaklah mungkin firman Tuhan dikoreksi oleh manusia. Tidaklah mungkin perkataan Tuhan disempurnakan oleh manusia. Dengan kata lain, yang kalian revisi setiap saat itu firman Tuhan kah? Kalau firman Tuhan kenapa bisa dirubah? Oh bukan Bang Suma, itu cuma terjemahan. Makanya, artinya ketika Anda mengatakan itu hanya terjemahan, berarti Alhamdulillah, rupanya yang kalian rubah itu bukan firman Tuhan, hanya terjemahan saja. Nah sadarilah itu, berarti yang kalian genggam selama ini firman Tuhan atau bukan firman Tuhan?
Nah, kalau dengan alasan itu lebih ketahuan, solusinya ada, Bung. Kenapa enggak gunakan teori yang dipakai oleh Al-Quran? Apa itu? Tampilkan bahasa aslinya, lengkapi dengan terjemahannya. Ah, itu keren. Jadi, ke depan, kitabnya orang Kristen, bahasa Yunaninya ikut, lengkap dengan terjemahannya. Dan terjemahannya tidak lagi menggunakan istilah Islam. Karena ada yang menjadi koridor, yaitu bahasa asli. Bahasa asli, begitu terjemahannya lari, akan ditegur. Nah, itu baru keren. Wah, saya rindu melihat kitabnya saudaraku Kristen, bahasa aslinya muncul di situ, sehingga teman-teman kita Kristen tak bingung, mana yang benar, terjemahan lama, terjemahan baru. Ah, kalau ketika ada kebingungan, ketika ada original teksnya, panggil pakar. Ini sebenarnya artinya apa, Pak? Oh, ini artinya begini. Alhamdulillah, ketahuan arti yang sebenarnya. Umat tidak bingung lagi. Karena banyak di antara orang Kristen yang bertemu dengan saya, baik di offline maupun di online, yang kaget. Loh, kok bisa ya Bang Sumaya? Apa memang betul Tuhan kami bukan Allah? Ya memang bukan. Makanya kata Allah yang adalah nama dalam bahasa Arab, kalian jadikan sebagai gelar. Padahal bukan itu. Cuman gelar kan? Iya, kan gelar itu banyak. Ada Tuhan, ada dewa, ada Tuhan, ada sembahan, ada dewa. Kenapa harus pakai Tuhannya umat Islam? Kalau misalnya hanya digunakan sebagai gelar, pakailah gelar Tuhan. Sebagaimana original teks God yang dibawa oleh Belanda. Sekira begitu solusi dari saya, saudara-saudaraku, supaya kita juga tidak terlalu membebani negara. Hanya masalah sepele, harus kemudian aparat kita itu disibukkan. Hanya masalah, masih banyak pekerjaan berat yang menunggu pemerintah kita untuk diselesaikan. Janganlah masalah-masalah agama ini harus kita libatkan juga mereka. Cukuplah kita ini sebagai orang beragama. Orang beragama kan itu orang yang baik, orang yang dekat dengan Tuhan. Maka dudukkan perkara agama pada orang-orang yang punya agama. Bisa selesai, bisa, kenapa tidak? Bisa. Saya kira begitu dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Panjang lebar saya berbicara, tak ada yang menghentikan saya, berarti kalau tidak tidur mereka terkesima. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Zuma. Waalaikumsalam. Enggak tidur ternyata. Silakan. Jelas sudah. Sebetulnya kami atau saya pribadi sudah terlanjur mengikuti nenek moyang. Ternyata gini Bang Zuma ya. Ini semua sudah dibedah semua sebetulnya. Sudah dikupas. Baik Bibel dicocokkan dengan Al-Quran. Bibel itu ternyata, kesimpulan saya pribadi ya teman-teman Oten ya, maaf ya. Ternyata di situ tidak sesuai dengan original teks yang sesuai dengan bahasa aslinya. Katakanlah itu firman. Dari sudut manapun saya menonton, wakil saya, baik itu pendeta maupun bukan pendeta, menyerang, taruhlah menyerang Islam, semua itu dikembalikan ke Bibel. Contoh, teman-teman saya Oten mengatakan Nabi Muhammad itu suka kawin. Nah, pihak apologet Islam mengembalikan ke Bibel, ternyata di Bibel itu bukan 1, 2, 3 saja istri yang dijelaskan di Bibel, bahkan ratus. Nah, tidak ada jalan saudara saya Oten untuk menyerang Islam sebetulnya. Jadi saya ingin bagaimana kejujuran mereka-mereka yang ada di LAI ini, para dosen dan pendeta, cobalah berpikir sebagaimana apa yang dijelaskan oleh saudara kita Muslim. Dan apologet ini yang dikaptenin oleh Bang Zuma ini. Karena saya ya terus terang tidak lagi apa ya, kalau di Islam itu namanya ibadah. Artinya kalau saya tidak lagi tidak ada semangat lagi ya, cuma datang bernyanyi di gereja, artinya tidak apa ya, tidak ada, tidak apa, malas gitu, malas, tidak ada merasuk ke hati apa sebetulnya yang itu saja perpuluhan dikumpul setiap bulan. Jadi terima kasih Bang Zuma.
kita menunggu waktu saja. Saya akan menghubungi nanti. Mudah-mudahan mendapat Insya Allah Bang. petunjuk. Saya kira ini mungkin sudah alat. Bang Zuma juga mau istirahat. Saya tidak debat ya, saya bukan debat, tapi saya sampaikan tadi saya musafir mencari pembelajaran ya, mencari ilmu tentang apa yang benar ini ya. Karena tidak mungkin dua yang benar yang berhubungan dengan keyakinan kita masalah agama, karena agama ini kita akan meninggalkan dunia ini menuju ke dua tempat, neraka atau surga, gitu Bang Zuma ya. Iya. Ya, saya pikir sebetulnya tidak ada lagi yang perlu ditanyakan dari Oten ke Muslim, sudah jelas semua sebetulnya. Sudah berapa tahun kita mendengar debat ini, bahkan ada bahasanya Bang Zuma tadi, sebetulnya sudah jenuh juga. Semua sudah dikupas, dibedah isi Bible ini. Dan saya menyimak rata-rata dari pihak Oten itu kalau sudah kalah, kalau bukan kabur, pasti menyerang pribadi si lawan debatnya itu. Seperti itu yang ada. Jadi mohon maaf saudaraku Oten ya, ini saya bicara dari kenyataan fakta yang ada lewat khususnya di YouTube dan TikTok ini saya nonton. Seperti itu yang kenyataan yang ada. Dan bukan cuma saya, teman-teman saya Oten banyak sepakat ya, sependapat dengan saya. Kami kadang habis nonton gini diskusi lagi dengan teman-teman, dan ada Muslim sebagai narasumber kami untuk sebagai pembanding ketika kami diskusi di luar menonton diskusi di dunia maya ini. Seperti itu. Sekali lagi mohon maaf teman-teman Oten, dan saya tiap malam memang mengambil ilmu dari debat ini dan menolok Bang Zuma, dan nanti mudah-mudahan suatu saat saya akan mendapatkan satu kesimpulan sebelum kita menuju ke alam selain alam dunia ini. Demikian Bang Zuma, terima kasih lagi atas Ya, sama-sama Bang. Terakhir boleh tanya, Abang dari sekte mana sebelumnya Bang? Trinitas. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, di mana perdebatan itu berlangsung dan yang pada akhirnya ya, tapi lucu juga ditanya dari sekte mana, jawabnya dari sekte Trinitas katanya. Nah, jadi disinilah ya, ketika orang-orang Kristen itu mau belajar, dia akan mendengarkan itu. Kalaupun dia mengadakan pertanyaan, pertanyaannya akan logik dan pertanyaannya akan penuh dengan kehati-hatian. Karena apa? Tujuannya dia mau belajar, tujuannya dia mau mencari ilmu, dan tujuannya mau tahu, benar-benar mau tahu ya, karena pengen belajar. Berbeda ketika seorang Kristen yang datang dengan kebencian, maka ketika ia bertanya pun tidak masuk akal, dijawab pun tidak mau terima. Bahkan ya, dari segolongan dari mereka, orang-orang pembenci Islam ini cenderung ingin menang gitu. Ketika berdebat itu ingin menang, tapi di sini acap kali membuat blunder dirinya sendiri ya, dari pihak mereka sendiri ketika dijawab tidak mau terima. Namun ketika dibalikkan kepada isi kitab mereka, lalu mereka selalu berkata, jangan ke Alkitab dulu, jangan ke Alkitab. Oh ini. Padahal yang diperdebatkannya adalah keimanan mereka kan itu. Tapi tidak boleh memakai kitab mereka, kan lucu. Gitu. Jadi inilah orang-orang kafir ya, tabiatnya kalau mereka adalah pembenci, biasanya mereka datang itu hanya pamer kebodohan. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Dusani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabib.